Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi seputar rekrutmen ASN tahun 2023, yaitu tenaga honorer harap bersiap-siap. Ada sinyal positif dari Kementerian Pan-RB. Apakah bakal diangkat semua? Simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya. Dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen ASN tahun 2023. Sekarang simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tenaga honorer masih harap-harap cemas memikirkan kelanjutan nasib di tahun 2023. Rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pada bulan November 2023 telah membuat banyak tenaga honorer yang telah lama mengabdi menjadi galau. Di tengah galauan tenaga honorer di tahun 2023 ini, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB atau Kemenpan-RB memberikan sinyal positif mengenai kelanjutan nasib tenaga honorer. Sinyal positif ini adalah hasil rapat koordinasi atau rakor kebijakan penataan tenaga honorer atau non-ASN di kantor Kementerian Pan-RB pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Perlu diketahui bahwa selain dihadiri Menpan RB, rakor tersebut juga dihadiri para pemimpin daerah yang tergabung dalam asosiasi Pemda serta pejabat BKN. Dilansir dari berita soloraya.com dari portal resmi menpan-rb.go.id, Menteri Pan-RB menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun Pemda sama-sama menginginkan solusi terbaik untuk tenaga honorer. Untuk itu, Menpan-RB bersama para peserta rakor menyepakati beberapa alternatif penyelesaian nasib honorer yang nantinya akan disampaikan di depan parlemen. Hari ini kita mendetailkan alternatif terbaik, terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengkerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan, kata Menpan RB. Dalam penyusunan opsi penyelesaian masalah tenaga honorer, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Insya Allah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, ujar Menpan RB. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah antara lain aspek kemanusiaan, pengabdian bagi tenaga honorer, terjaganya kualitas pelayanan publik, hingga masalah keuangan. Mengenai hal tersebut, Ketua Umum APKASI Sultan Rizka, Tuanku Kerajaan, menegaskan bahwa akan ada solusi yang diususun untuk menguntungkan kedua belah pihak. Ia mengatakan pemerintah mencari win-win solution untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer agar keuangan Pemda tidak ikut tertekan. Kita cari win-win solutionnya dan nantinya koordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN, ungkap Sultan yang juga Deputi Dharma Seraya. Di sisi lain, Ketua Umum APPSI Isran Nur menyatakan dukungannya bahwa opsi kebijakan yang dipilih
harus mendukung terjaganya kualitas pelayanan publik. Tentu, seperti pandangan bahwa kualitas pelayanan publik harus dijaga, ini semua kita bahas. Lantas, apakah ini mengisyaratkan bahwa tenaga honorer yang telah mengabdi di instansi pemerintah akan diangkat semua menjadi ASN? Belum ada jawaban pasti mengenai hal tersebut, karena pemerintah dan parlemen belum memutuskan kebijakan apa yang akan diambil. Namun, setidaknya Menteri Pan-RB pernah menuturkan 3 opsi kebijakan yang akan dipilih pemerintah sebagai solusi masalah honorer di tanah air. Beberapa opsi kebijakan tersebut antara lain diangkat semua, diberhentikan semua, atau diangkat sesuai prioritas. Meski belum ada keputusan pasti, tetapi Menpan RB memastikan pemerintah akan memutuskan opsi terbaik untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, yaitu mengenai rekrutmen ASN di tahun 2023 ini. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.